kembali bergabung dalam mata kuliah Statistika Komputasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik tentang pengenalan R Commander. R menyediakan dua cara untuk melakukan manajemen data dan melakukan analisis data, yaitu menggunakan command line dan GUI atau Graphic User Interface untuk R atau R GUI. Pada penggunaan command line, pengguna yang telah terbiasa dengan fasilitas dengan GUI memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam menggunakan command line tersebut. R Commander dikembangkan untuk menyediakan tampilan grafik sehingga pengguna dapat bekerja dalam aplikasi statistik R yang open source. Oke, sebelum kita menggunakan R Commander, pertama-tama kita perlu mengunduh dan memasang paket R Commander pada program R kita. Kemudian setelah kita berhasil untuk mengunduh dan memasang paket R Commander pada program R kita, maka kita memanggil paket R Commander pada R Console yang teman-teman bisa lihat. Maka sama seperti paket-paket yang lain, kita cukup menggunakan command library, kemudian rcmdr. Ini adalah command library rcmdr adalah nama paket dari R Commander yang akan kita gunakan untuk pengolahan data. Sama yang mana tampilannya akan sama seperti ketika kita menggunakan SPSS atau ketika kita menggunakan Minitab yang user friendly ya, yang sangat mudah, yang ada kolom-kolom dan tinggal klik saja. Nah, ketika kita menjalankan paket rcmdr, kita tunggu sejenak. Biasanya dia akan meminta paket-paket tambahan yang akan mendukung R Commander-nya. Karena saya sudah melakukan pengunduhan dan pemasangan semua paket yang akan mendukung R Commander, maka ketika saya memanggil paket R Commander, yaitu rcmdr, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah window untuk R Commander. Saya bisa besarkan, jadi ada dua window ya. Window ini adalah untuk program R-nya, sedangkan window yang satunya itu merupakan program R Commander-nya. Kita lihat di sini akan ada dua kotak, di mana ini R script-nya, kemudian ini adalah tempat output-nya nanti. Nah, kita mulai bagaimana pertama-tama kita melakukan penginputan data. Jadi, cara kita untuk melakukan input data dapat diakses melalui menu data, New Data Set. Ini jika kita ingin memasukkan atau menginput dataset yang baru. Nah, tinggal kita namakan dataset kita apa. Misalnya, data coba. Oke. Nah, kemudian akan muncul lagi kotak dialog seperti ini. Nah, di sini kita menginput datanya, ya. Akan muncul jika ada penambahan baris dan penambahan kolom. Ketika kita ingin menambahkan baris, kita klik yang add row. Ketika kita ingin menambahkan kolom, kita klik yang add column. Oke, baris ya. Baris itu menandakan banyaknya kasus atau nanti banyaknya responden ya, atau banyaknya sampel kita. Sedangkan kolom itu akan menandakan banyaknya variabel yang akan kita gunakan. Misal di sini baris, misal di sini responden. Nah, di sini variabel apa? Ya, variabel misalnya tadi umur. Nah, maka responden pertama misal kita umur 30, kemudian kita add lagi add row, maka umurnya 40 gitu ya.
Kemudian add row lagi, kita tambahkan misal umurnya 9 atau 19. Nah, begitu cara menambahkan input atau kita menambahkan atau menginput set data baru. Kemudian kita oke. Setelah itu, kita lihat di sini. Ini ya, kita sudah ada nih. Ini kita coba edit dataset. Nah, ini bisa kita edit. Ya, kita mengeditnya. Kemudian kalau sudah selesai kita mengedit, kita oke lagi. Nanti di AirScript akan muncul edit data set. Kita sudah melakukan pengeditan gitu. Kemudian setelah itu kita mau mengimpor data. Kalau seandainya kita sudah punya set data yang kita simpan dalam bentuk txt atau dalam bentuk SPSS atau dalam bentuk CSV ya. Di Excel kita bisa melakukan import data. Ya, kita klik data, kemudian import data. Tinggal kita pilih kita mau yang dalam bentuk apa. Kalau misalnya dia text file atau txt, kita tinggal klik ini. Ya, kemudian misal kita data data 1. Misalnya variable names in file. Ini apakah di data kita ada variabelnya, headernya ya. Kalau kita misalnya menggunakan komen read.txt ada header. Dan kita coba. Kemudian kita di sini pilih decimal point, mau pakai titik atau mau pakai koma, kita pakai titik saja. Kemudian oke, tinggal kita cari data kita mau yang mana. Ya. Misal di saya ada data modul, kemudian saya mau data korelasi ini ya. Saya coba input data korelasi. Nah, saya punya data 1. Ya. Saya punya data sudah berhasil. Nah, ini adalah data yang sudah berhasil kita import atau saya import, yaitu data 1, dinamakan data 1. Oke, kemudian kita mau loading data. Loading data itu kita mau load data dari yang berbentuk atau yang berekstensi RData, RDA, dan RDA, ya. Atau kita mau mengambil data dari package yang sudah kita install atau yang sudah kita pasang di program R-nya. Kita klik data, ini seandainya kita mau mengambil data atau meload data atau memasukkan data dari package ya. Kan biasanya kalau paket-paket dalam R itu dia sudah menyediakan data. Misalnya kita mau ngambil salah satu data dari paket tersebut, misal kita bisa memilih data in package. Kemudian kita pilih yang dataset ditampilkan per package nih. Read dataset from attach package. Ya, atau ya kita pilih yang ini. Nah, kemudian tinggal kita pilih. Di sini ada 3 package yang memiliki data. Kita mau pilih yang mana? Ya, misal kita pilih dataset. Nah, di sini dataset ada banyak. Coba kita contoh pilih Chick-Wake. Ya, kita pilih Chick-Wake ini. Ya, kita klik 2 kali, maka datasetnya kalau kita mau mengganti nama datanya, silahkan. Kalau mau tetap sama seperti dataset yang seperti nama data yang sudah berdasarkan paketnya, silahkan juga. Kemudian kita oke. Nah, ini kita punya data lagi ya. Kita coba lihat. Nah, ini adalah data Chick-Wake tadi yang kita peroleh dari paket dataset tadi atau paket yang ada tersedia dalam R-nya. Oke ya. Kemudian itu caranya kita menginput data. Jadi ada 3 cara ya. Yang pertama adalah kita menginput data dengan menggunakan kita punya 3 cara.
Kita punya 3 cara ya, 3 cara. Yang pertama data new dataset, yang kedua kita mau loading data, kita mau import data, kita import data dari data yang kita punya, misal kita punya data dalam bentuk TXT, SPSS, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, kita ambil data dari paket yang tersedia di program R kita. Oke, itulah langkah bagaimana kita menginput, mengimpor, dan meloading data menggunakan R Commander. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan manipulasi aktif dataset. Ya, kita dapat melakukan manipulasi aktif dataset dengan menggunakan R Commander. Manipulasi yang bisa kita lakukan atau memanipulasi dataset yang sedang aktif. Misal di sini data yang aktif adalah chick-wake tadi ya. Maka kita bisa memilih data yang aktif, kemudian kita bisa melihat nama variabel, membuat subset data, mendapatkan nilai agregat seperti sum, min dari tiap variabel, kemudian menghapus baris atau kasus, melakukan penumpukan variabel atau stack, menghilangkan variabel yang memiliki data tidak lengkap, menyimpan dan mengekspor data. Maka kita bisa melakukan melakukan manipulasi data aktif, dataset yang aktif dengan memilih menu data, kemudian aktif dataset. Ya, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan untuk memanipulasi dataset yang aktif. Yang pertama yang akan kita coba lakukan yaitu mengekstraksi data atau melakukan subset pada data. Itu adalah kita akan melakukan seleksi baris dengan kriteria tertentu yang kemudian akan dibuat sebuah dataset dengan nama baru. Kita bisa memilih seluruh baris atau hanya sebagian. Jadi kita bisa melakukan pemilihan. Kita melakukan seleksi baris mana saja atau responden mana saja yang bisa kita atau yang akan kita lakukan, yang kita pilih. Kita bisa melakukan pemilihan atau seleksi jika memang ada beberapa responden yang kita tidak gunakan atau kita hanya menggunakan misalnya responden yang umurnya di atas 30 tahun gitu ya. Kita melakukan pemilihan. Caranya kita coba contoh menggunakan data yang aktif sekarang adalah chick-wake. Misal kita mau mengambil data atau menyeleksi data untuk, kita coba dulu ya, kita lihat lagi data chick-wake-nya ini. Nah, ini. Di sini ada wake, ada time, ada chick, ada diet. Ya. Maka coba seandainya kita mau menseleksi barisnya atau responden sampelnya, maksud saya kita mau menseleksi row-nya tadi ya, barisnya atau sampelnya berdasarkan beratnya. Jadi kita mau menseleksi si ayam ini berdasarkan beratnya. Misal kita mau hanya mengambil sampel atau baris yang beratnya di atas 200. Ya. Oke. Kemudian kita tinggal pilih data, aktif dataset, kemudian kita pilih subset, aktif dataset. Oke, kemudian kita pilih yang apa tadi? Wake. Ya, kita pilih di sini. Kita klik wake yang lebih besar dari 200. Ya, di subset expression-nya kita ketik wake lebih besar dari 200. Kita mau kasih nama apa? Misalnya kita mau kasih nama big underscore wake atau big chick aja deh, big chick. Ya. Jadi subset expression-nya, jadi ini variabel yang kita bisa gunakan, kemudian kita pilih wake lebih besar dari 200, kemudian big chick. Kita kasih nama, jadi kita memilih dari dataset yang aktif ya, dataset yang aktif kita mau memilih hanya
sampel yang beratnya berdasarkan berat tadi ya, ada variabelnya ada 4, kita ambil variabel berat yang berdasarkan beratnya dia beratnya lebih besar dari 200. Kemudian data itu akan menjadi satu kolom lagi atau menjadi dataset baru yang kita namakan BigChick. Ya, kita kemudian oke. Nah, berarti di sini akan ada muncul dataset baru. Ya. Oke. Kita edit. Nah, ini adalah BigChick. Jadi ini dataset baru di mana hanya menampilkan sampel yang beratnya di atas 200. Sudah hilang ya. Tadi kan ada yang di bawah 200, maka sudah menjadi dataset baru yang kriterianya yang kita seleksi berdasarkan berat, di mana hanya chicken atau ayam yang beratnya di atas 200. Oke. Kemudian data agregasi sekarang. Kita melakukan agregasi data, yaitu analisis untuk membuat agregat berdasarkan variabel tertentu. Jadi kita mau agregat atau pilihan statistik dasar tertentu, mean, sum, atau statistik dasar yang tertentu. Kita bisa melakukan perhitungan statistik dasar berdasarkan variabel tertentu. Oke, kemudian kita pilih apa? Untuk melakukan itu, kita pilih data. Kemudian sama active set, kemudian kita pilih ini aggregate variables in active dataset. Nah, kita mau namakan aggregate data, boleh, name for aggregate data. Kemudian dataset yang aktif kan BigChick ya, jadi tetap ada. Ini kita mau apa? Kita mau variabel yang mau diagregatkan. Ya. Misal kita mau week. Kemudian berdasarkan dietnya. Ya, jadi ini adalah kita mau ini adalah variabel yang mau kita agregat. Di sini adalah berdasarkan apa yang mau diagregat. Ya, jadi biasanya ini adalah data-data yang berupa faktor. Diet sama chicken tadi faktor ya. Maka kita mau apa nih? Kita mau mengelompokkan. Kita mau mengelompokkan si berat ini, berat ayam berdasarkan apa? Chick atau diet? Kita coba pilih diet. Ya, jadi kita akan mengelompokkan berat berdasarkan berat ayam berdasarkan dietnya, faktor dietnya atau variabel dietnya. Kemudian statistik yang mau kita pakai apa? Kita mau rata-rata. Jadi nanti rata-rata berat ayam berdasarkan diet, jenis diet, ya. Oke, kita pilih min. Yes. Nah, agregat data kita lihat. Nah, ini. Jadi, ini datanya berupa hal yang seperti ini. Ya. Jadi, untuk ayam yang mengikuti atau ayam yang dengan diet yang pertama itu rata-rata beratnya adalah 236. Sedangkan untuk yang mengikuti diet kedua itu 255,8333. Kemudian untuk yang mengikuti diet ketiga, ayamnya rata-rata beratnya adalah 268,9. Kemudian ayam-ayam yang mengikuti diet keempat itu rata-rata beratnya adalah 239,7143. Oke. Atau kita gini, kita klik ini, kemudian kita submit. Kemudian kita klik lagi di sini. Atau kita copy ini ya, supaya dia tampil di output bawah. Oke, submit. Nah, ini. Atau tanpa kita harus edit gini ya. Kita klik yang tadi ya, di sini kita klik, di sini kita menulis perintahnya submit. Nah, maka kita lihat akan ada output juga di kotak outputnya. Nah, sekarang kita ingin melakukan manipulasi pada variabel dan data.
Jadi pada manipulasi pada variabel, kita bisa melakukan pengkodean ulang variabel, menghitung variabel baru, mendefinisikan variabel baru, dan melakukan manipulasi lain yang berkaitan dengan variabel. Ya, kita dapat lakukan dengan mengakses data, kemudian manage variable in the active dataset. Ini yang di menu yang kita bisa gunakan untuk melakukan manipulasi variabel dan data. Yang pertama, kita bisa lakukan yang biasa kita lakukan yaitu record variable, atau kita lakukan pengkodean ulang variabel numerik dan faktor. Sebagai contoh, kita bisa mengkombinasikan nilai dari variabel numerik dan level dari faktor. Seperti kita misalnya melakukan analisis variansi, ya, kita dapat mengubah data yang numerik, variabel yang numerik menjadi variabel faktor. Seperti itu. Sekarang kita coba, kita aktifkan dulu ya. Kita pilih yang tadi yang Chickweek dulu. Oke, kita aktifkan data Chickweek-nya tadi ya dengan data, kemudian active dataset, select active dataset. Tadi kan kita sudah memiliki beberapa active dataset. Kita coba aktifkan lagi dataset yang Chickweek tadi. Oke, yang pertama misalnya kita mau record, kita mau mengkode ulang variabel numerik dan faktor. Caranya adalah kita pilih data tadi ya, manage variable in active dataset, kemudian kita record variables. Nah, kita pilih berdasarkan weight misalnya ya, kita mau variable name-nya apa? Misal weight underscore 2. Ya. Kemudian di sini kita pilih apa? Kita ini sama saja seperti kita membuat distribusi frekuensi, ya. Kita sama saja seperti ingin membuat distribusi frekuensi. Jadi kita mau mengelompokkan ayam-ayam ini berdasarkan beratnya, di mana beratnya nanti kita kategorikan. Jadi misalnya berat dari yang paling terkecil sampai misalnya 100 itu rendah gitu ya. Atau kalau misalnya kita usia 0 sampai 5 itu berarti bayi atau balita. 6 sampai berapa biasa? 6 sampai 12 itu anak-anak, 12 sampai 17 remaja, 17 sampai 35 gitu ya, dewasa. Nah, ini juga jadi kita mau mengelompokkan ayam berdasarkan beratnya, tapi kita melakukan kode. Kita mengkode ulang data yang numerik menjadi data faktor atau menjadi faktor. Low ini artinya nilai terendahnya ya. Jadi kalau misalnya kita pilih low, berarti dia dari nilai terendah ke 300. Itu sama dengan low. Ya, ini. Kemudian 301 sampai 305. Itu kita tulis middle. Oke, kemudian 306 sampai high, nilai tertingginya. Itu kita pilih high. Salah. Kemudian else berarti dia kita NA. Oke. Dan kita klik OK. Oke ya. Kemudian kita lihat Chickweek. Chickweek-nya apa? Akan ada variabel baru. Jadi yang tadi memanipulasi data yang awal itu kita membentuk set data baru. Ya. Kita membentuk dari active set data, kita bentuk data set yang baru. Sedangkan ini dalam dataset yang aktif, kita akan menambahkan variabel. Ya, jadi tadi kan kita sudah melakukan record. Jadi kita mau mengelompokkan ya sampelnya itu yaitu ayam berdasarkan beratnya, di mana beratnya kita kategorikan. Jadi yang tadi
Ini low, 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 low. Jadi ada tambahan variabel baru. Tadi kan variabelnya hanya weight, time, cheek, diet. Nah, sekarang ada tambahan baru yang kita buat, weight 2. Nah, ini isinya sudah kategorinya, faktornya. Oke. Nah, itu cara untuk membuat variabel baru berdasarkan variabel baru, atau kita mengkodekan ulang data yang numerik menjadi faktor. Ya. Tapi dengan cara menambahkan variabel di data set yang aktif. Kemudian kita menggunakan menu atau submenu compute new variable. Menu ini akan membuat variabel baru berdasarkan kriteria perhitungan tertentu. Bagaimana caranya? Data, kemudian manage variable in active dataset, kemudian kita pilih compute new variable. Nah, ini. Misal kita pilih weight tadi ya, weight lagi, variable name-nya apa? Kita mau kasih nama weight, misal kita mau buatnya dalam bentuk persen. Weight per persen. Oke, expression to compute. Nah, berarti weight-nya kita mau bagi 100. Ya, kemudian oke. Kita cek lagi aktif datasetnya. Nah, ada variabel tambahan lagi weight persen. Jadi ini dalam persen per 100 ya. Oke. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengelompokan dengan menggunakan menu bin atau dengan melakukan bin numerik variabel. Ya, di mana menu ini merupakan menu yang dapat membuat kelompok dari variabel dengan berdasarkan kriteria tertentu. Menu ini menyajikan 3 cara, yaitu equal width bins, equal count bins, dan natural break yang berdasarkan K-min cluster. Banyak kelompoknya akan menggeser slider dan memilih kriteria pengelompokan dengan memilih binding method. Oke, bagaimana caranya? Kita coba meload data ya dari package yang baru. Di package car kita pilih yang weight loss, ada tidak di sini? Nah, ini ada. Misal kita mau pakai dari package car data, kemudian kita pilih weight loss. Oke. Ini dataset aktifnya. Kemudian coba kita lihat datanya. Nah, ini datanya ada. Ya. Ada data, ada variabel tertentu. Ya. Kemudian ini data ini berisi tentang turunnya berat badan per bulan. Kemudian dan juga self-esteem dari perilaku diet selama 3 bulan. Ya, ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, kemudian ini self-esteem-nya. Bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Oke, maka kita akan melakukan klasifikasi terhadap responden yang berkurang penurunan berat badannya pada bulan pertama menjadi 3 kelompok. Ya, berarti pakai yang W11 tadi. Berdasarkan ada 3 metode ya tadi ya. Binding metodenya ada equal width bin, pembuatan kriteria kelompok berdasarkan jangkauan nilai. Atau kita klik saja dulu. Kita pilih data, manage ya. Bin numeric variable. Oke. Nah, tadi kan kita mau yang week pertama, weight untuk yang minggu pertama. Oke. Kita pilih apa? Kita kasih nama variabel barunya. Itu adalah misalnya W loss grow 1.
Kemudian ini number of bin, kita mau buat berapa, kita ikut saja 3. Kemudian level names, kita pilih tetap specify. Nah, binding methodnya kita pilih yang equal, kita pilih equal count bins. Ya, kita pilih equal count bins. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Tadi kan binnya kita pilih 3 ya. Nah, ini ada 3. Name-nya apa, faktornya apa, levelnya apa, kita mau namakan. Misal tadi kita maunya rendah. Ya, tadi kan W11 itu adalah penurunan berat badan pada minggu pertama. Misalnya rendah, sedang, tinggi. Gitu deh. Ya, jadi di sini binding methodnya ada equal with bins, itu adalah pembuatan kriteria kelompok berdasarkan jangkauan nilainya. Kemudian equal count bins, itu pembuatan kriteria kelompok berdasarkan banyaknya jumlah data. Kemudian natural breaks, ini berdasarkan K-mean clustering. Ya, kita coba yang tadi, equal count bins, maka kita di sini namakan rendah, sedang, tinggi. Kemudian OK. Kita lihat weight loss-nya apakah ada variabel baru yang bertambah. Nah, ada weight loss grup 1. Jadi pada minggu pertama, responden pertama itu rendah, sedang. Jadi ada variabel baru ya yang berupa faktor. Ya, di mana pembentukan faktornya ini berdasarkan tadi berdasarkan equal count bins, pembuatan kriteria kelompok berdasarkan banyaknya jumlah data. Ya. Tinggi. Oke. Itu tadi cara kita melakukan pengelompokan menggunakan menu bin numerik variabel ya. Kemudian tadi coba kita lihat tadi yang menggunakan bin numerik variabel, di sini level names-nya ada specify names. Itu adalah pengguna memberi kode nama kelompok yang terbentuk. Jadi kita memberi nama kelompok yang terbentuk itu kita memberi nama sendiri seperti tadi. Kemudian kalau numbers akan secara otomatis kodenya yang terbentuk sesuai dengan banyak kelompok yang dipilih. Kemudian range itu secara otomatis kode kelompok yang terbentuk berdasarkan range dalam kelompok tersebut. Coba kita pilih yang ini. Yes, kita override ya. Tadi kita, nah dia akan tercoding seperti ini. Jadi angka. Kalau tadi kita pilih yang data, kemudian kita pilih yang range. Oke, kita tindis ya. Dia tidak muncul, berarti itu fit editnya kita salah ya. Berarti nanti kita coba hanya menggunakan yang specify name atau yang numbers. Nah, oke. Itulah tadi bagaimana kita melakukan pengelompokan berdasarkan menggunakan menu bin numerik variabel atau pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Sekarang kita mau menstandarisasi data. Standardized variable maksud saya. Menu ini akan merubah satu variabel atau beberapa variabel numerik menjadi variabel terstandarisasi secara bersamaan. Misalnya kalau satuan data tersebut beda-beda, yang satunya misalnya waktu, yang satunya data kita umur misalnya ya, umur, atau datanya tentang tinggi badan, yang satunya tentang pendapatan. Nah, itu range-nya berbeda ya. Kita bisa melakukan standarisasi, pilih data, manage variable in active dataset, kemudian standardize variable. Nah, mana yang kita pilih? Kita mau standarkan ini coba kita standarkan yang weight loss yang kedua ya.
Oke, kita lihat. Nah, ini ada standarisasi datanya. Nah, ini data yang Wix-Loss 2 kalau kita standarisasi menjadi seperti ini. Ya. Oke. Demikianlah pembahasan singkat mengenai pengenalan R Commander yang meliputi input data, manipulasi aktif dataset, dan manipulasi variabel dan data. Kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.